tell you about a man from Galilee. His name is Jesus, can set men free, washed in the blood for you and me. Let me tell you about a man from Galilee. His name is Jesus, can set men free, washed in the blood for you and me. He can walk on water, he can split the sea. Oh, this man. Saat ini kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Jesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Oh haleluya, Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan semuanya. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Oh, Jesus, haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kami datang ke bait-Mu ya Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bahagia berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
setianya. Come on, lebih lagi. Mari tepuk tangan bersama-sama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Come on, mari bertepuk tangan dan semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus ini. Mari kita siapkan hati kita, bersyukur kepada Tuhan, dan senantiasa mengingat kebaikan-Nya Tuhan. Karena melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, maka setiap dosa-dosa kita telah dihapuskan. Kita menjadi orang merdeka, dan bukan lagi menjadi budak dari dosa. Karena itu saudaraku, sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap pengorbanan yang Tuhan telah lakukan bagi setiap kami orang-orang percaya. Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Biarlah hidup yang Tuhan telah lakukan itu menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita. Dan selanjutnya saya akan membacakan firman Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di mana Engkau telah mengorbankan tubuhmu. Engkau rela menderita, bahkan mati di kayu salib untuk menunjukkan kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini.
Mari kita mengangkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus, melalui pengorbananmu, di mana darahmu yang telah tercurah di kayu salib, maka itulah yang akan membebaskan kami, menyembuhkan kami, dan menolong setiap kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum anggur ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini saya memberi tema firman Tuhan yang akan saya beritakan, yaitu jangan menyerah dan tetap semangat. Ya, jangan menyerah dan tetap semangat. Saudaraku, hari ini saya rindu memberitakan firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita terlebih dahulu membacanya. Filipi 4 ayatnya yang ke-4 sampai ke-9 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dari apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa pertolongan Tuhan bagi setiap orang-orang percaya selalu nyata. Amin. Saudaraku, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masalah yang masih terjadi di tengah-tengah dunia kita saat hari ini, kita harus meyakini bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan sedang memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menciptakan dunia, ketika Tuhan Yesus menciptakan manusia dan semua isinya, Tuhan tidak menciptakan dengan iseng, saudaraku. Tetapi Tuhan menciptakan dengan maksud dan tujuan. Setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mempunyai maksud dan tujuan. Dan ketahuilah saudaraku bahwa maksud dan tujuannya Tuhan adalah maksud yang mulia. Yang membawa setiap kita menuju kegenapan Tuhan dan kehendaknya Tuhan yang ajaib. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sangat tertarik dengan ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca hari ini. Di mana ayat firman Tuhan ini begitu menguatkan saya. Dan saya percaya, dan saya juga berharap bahwa firman Tuhan hari ini juga akan menguatkan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saudaraku, saya ingin membaca di ayat yang keempat. Dikatakan saudaraku, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara-saudaraku, di ayat yang keempat firman Tuhan menuliskan kepada setiap kita, bersukacitalah. Saudaraku, di dalam kehidupan kita tentu kita mengalami yang namanya ketakutan. Dan seringkali ketakutan itu saudaraku
menggerus setiap sukacita yang ada di dalam hidup kita. Alih-alih kita mempunyai sukacita, malah kita hanya dirundung dengan ketakutan, saudaraku. Karena itu saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan, dituliskan di dalam firman Tuhan, yaitu bersukacitalah senantiasa. Ya saudaraku, kita memiliki kehendak di dalam kehidupan kita. Kita memiliki keinginan di dalam kehidupan kita. Keinginan tentang masa depan, keinginan tentang hari ini, keinginan tentang keluarga kita, keinginan tentang anak-anak kita, keinginan tentang pekerjaan kita, bisnis saudara. Dan seringkali saudaraku, ketika kita melihat keadaan dunia, lalu kita bandingkan dengan keinginan kita, kehendak kita, kita melihat bahwa kehendak kita tidak bisa berjalan dengan lancar. Maka saudaraku, biasanya yang ada di dalam hidup kita, yang muncul dalam hati kita, yaitu kita dirundung dengan ketakutan, kekhawatiran. Dan saudaraku, seringkali ketakutan itu menggerus rasa sukacita kita. Setiap hari kita merasakan hidup kita ini seperti sedang berada di dalam penjara, saudaraku. Hidup kita ini seperti sedang berada di dalam neraka, saudaraku. Padahal kita belum pernah ke neraka, saudaraku ya. Tetapi sepertinya kita ada hidup di dalam neraka. Kenapa, saudaraku? Karena kita merasakan ketakutan, karena kita merasakan kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan berkata kepada setiap kita, bersukacitalah, saudaraku. Saudaraku, untuk kita bisa bersukacita, saya sangat mengakui bahwa kita perlu iman untuk bisa bersukacita. Karena saudaraku, di tengah-tengah masalah yang ada, kita harus berani dan berkata kepada diri kita sendiri, hai jiwaku, tetaplah bersukacita. Hai jiwaku, tetaplah semangat. Hai jiwaku, janganlah takut. Saudaraku, itu dibutuhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, ketika kita berkata bersukacitalah kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain, bukan berarti masalah kita sudah selesai. Masalah boleh ada, tetapi sukacita itu harus tetap ada di dalam hidupnya kita. Saudaraku yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan menjamah setiap hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Seringkali saudaraku, hari ini kita boleh melihat masalah, tetapi kita tidak bisa melihat jauh ke depan apa yang Tuhan sudah rencanakan, apa yang Tuhan sudah siapkan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi janji Tuhan, apa yang Tuhan siapkan adalah berkat yang luar biasa. Amin, saudaraku. Ya. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan di dalam Filipi 4 ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali di dalam setiap hidup kita, ketika kita merasakan apa yang dialami oleh dunia ini, seringkali kita hanya bersandar dan melihat kepada masalah itu. Saudaraku, ketika kita mulai fokus kepada masalah itu, kita lupa dengan kebaikan hati. Ya saudaraku, karena itu dikatakan saudaraku, bersukacitalah senantiasa, ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudaraku, jangan jemu-jemu kita melakukan kebaikan kepada setiap orang di mana kita ditempatkan, saudaraku. Mungkin kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan kita. Saudaraku, itulah saatnya kita menunjukkan kebaikan hati kita. Bukan untuk menjadi sombong, bukan untuk menjadi dipamer-pamerkan, tetapi untuk memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya. Motivasi kita untuk melakukan kebaikan bukan supaya dilihat orang, tetapi untuk dilihat oleh Tuhan saja, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena kalau Tuhan melihat hal itu, Tuhan akan menggantikannya, Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan selalu menolong setiap kehidupan kita, saudaraku.
Karena itu saudaraku, di tengah-tengah masalah yang ada hari-hari ini, tetaplah lakukan kebaikan. Dan setiap orang boleh melihat setiap kebaikan yang engkau lakukan, saudaraku. Dan Tuhan akan memuji setiap kebaikan yang kita lakukan untuk setiap orang yang membutuhkan, saudaraku. Ya, jangan lupa untuk berbuat kebaikan. Walaupun itu mungkin kebaikan yang kecil. Saudaraku, saya mau katakan, tidak ada yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Seberapapun yang kita mampu lakukan, ya, seberapapun yang mampu kita berikan kepada orang lain, tetapi itu sangatlah besar di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Dan itu sangat berharga bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, di ayat yang kelima ini dikatakan, mari tetaplah berbuat kebaikan. Saudaraku, di dalam kehidupan kita seringkali kita menjadi tidak sabar, saudaraku. Ketika kita dirundung dengan ketakutan, seringkali emosi kita memuncak, saudaraku. Tetapi arti kebaikan hati juga adalah kebaikan di dalam hidup kita. Kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa menjaga hidup kita dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kita menemukan satu situasi yang sulit, saudaraku, saya mau katakan tetaplah bersabar. Kita tahu bahwa hari ini telah ditetapkan PPKM darurat sehingga kita tidak lagi bebas bisa pergi kemana-mana. Kalau kemarin-kemarin kita masih bisa ke mall, tetapi sekarang selama 3 minggu kita tidak bisa pergi ke mall karena ditutup, saudaraku. Mungkin saudara yang hanya diam di rumah merasa tidak sabar, ya, merasa saudara terpenjara di dalam rumah. Saya mau katakan, saudaraku, sabar, tetap sabar, ya. Jagalah tingkah lakumu, jagalah ucapanmu, jagalah pikiranmu, tetap sabar, ya, saudaraku. Tunjukkan setiap kebaikan hatimu. Kita ini anak-anaknya Tuhan, kita ini tidak boleh mencerminkan yang tidak baik. Cerminkanlah yang baik, karena kita ini dilihat oleh banyak orang. Saudaraku, selanjutnya dikatakan di ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudaraku, tentu kita memiliki keinginan, tentu kita memiliki kehendak, saudaraku. Ketika kita memiliki kehendak dan keinginan, dan ketika kehendak dan keinginan itu rasanya sulit untuk dijangkau, saudaraku. Saudaraku, jangan kamu khawatir. Dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, saudaraku. Saya percaya bahwa setiap kita ini memiliki rasa khawatir, saudaraku. Memiliki rasa takut. Kita ini bukan Superman, kita ini bukan Batman, kita ini bukan Spider-Man, saudaraku, ya, yang kuat katanya. Kita ini manusia yang lemah, saudaraku. Masih bisa memiliki dan merasakan rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah, ya, saudaraku, tentang hari depan bagaimana, atau minggu depan, saudaraku, bulan depan atau tahun depan. Kita bisa merasakan kekhawatiran. Setiap kita anak-anak Tuhan juga bisa merasakan kekhawatiran. Karena itu, saudaraku, dikatakan di ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakanlah semua keinginanmu di dalam doa. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita harus memilih pilihan untuk berdoa daripada kita terus dirundung dengan kekhawatiran. Saudaraku, saya teringat dengan firman Tuhan bahwa kekhawatiran kita ini tidak akan menambah jalan kehidupan kita, bahkan sehasta sekalipun, saudaraku. Tidak sedikit pun, saudaraku, melalui kekhawatiran kita, kegelisahan kita dapat mengubah kehidupan kita. Yang dapat mengubah kehidupan kita yaitu DOA, yaitu doa, saudaraku. Ya, berdoa kepada Tuhan. Daripada kita terus-terus melihat situasi yang begitu rumit dan membuat kita rasa takut, lebih baik kita berdoa, saudaraku. Berdoa kepada Tuhan. Di dalam berdoa juga kita harus berlatih
supaya kita menundukkan pikiran kita, percaya kepada Tuhan, dan melihat Tuhan lebih besar atas masalah yang ada di dalam dunia ini. Dikatakan saudaraku, tetaplah berdoa di dalam permohonan dengan ucapan syukur saudaraku. Saudaraku, saya mau katakan dan saya mau mengingatkan. Bersyukurlah dengan apa yang ada padamu saat ini. Ketika engkau melihat orang lain diberikan apa yang tidak engkau miliki, engkau harus tetap bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupmu. Mari saudaraku mulai tulis satu persatu, buat list setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas hidupmu, atas keluargamu, atas pribadimu saudaraku. Buat list, Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada saya, Tuhan sudah memberikan makanan pada hari ini, Tuhan sudah mengizinkan saya mengalami kebaikan Tuhan. List satu persatu saudaraku. Buat itu supaya saudaraku kita mampu mengucap syukur. Seringkali saudaraku kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan karena kita terlalu melihat apa yang tidak dan belum Tuhan berikan atas hidup kita. Kita hanya mengeluh dan bersungut-sungut tentang apa yang belum Tuhan berikan. Tetapi kita lupa bersyukur tentang apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, saudaraku. Mari kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudaraku, ingatlah setiap kebaikan Tuhan. Kalau kita ada hari ini tetap sehat, saudaraku, ada banyak di luar sana yang mengharapkan hidupnya tetap sehat. Ada di luar sana yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesehatan. Kalau setiap kita masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa menghirup udara segar, bersyukurlah karena di luar sana ada banyak orang yang memerlukan oksigen untuk bisa menghirup udara yang segar, saudaraku. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Dikatakan ayatnya yang ke-7, saudaraku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih. Mari saudaraku, kita tetap mengucap syukur. Dan ketika kita melakukan itu saudaraku, maka damai sejahtera Allah akan hidup dalam hidupnya kita. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita, saudaraku. Saudaraku, saya mau katakan hari-hari ini pikiran kita dibombardir dengan berita-berita yang membuat kita rasa takut. Hari-hari ini kita diserang dengan ketakutan yang luar biasa. Di kanan kiri kita rebah, saudaraku. Di kanan kiri kita meninggal, saudaraku. Tetapi saudaraku, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap harus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kita harus menjaga pikiran dan hati kita. Kita harus memenuhi pikiran kita ini dengan damai sejahtera. Kalau kita bisa damai di dalam hidup kita, maka kita akan tetap dapat melayani dan hidup dengan baik, saudaraku. Ya, mari saudaraku, mari. Biarlah permohonan di dalam ucapan syukur itu senantiasa melimpah atas kehidupan kita, saudaraku. Di ayatnya yang ke-8, saudaraku. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya saudaraku, sekali lagi saudaraku, mari kita tetap menjaga hati kita. Karena dikatakan hati kita ini adalah sumber kehidupan. Terpancar kehidupan saudaraku. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, maka kita tidak akan bisa menjaga ucapan kita. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita tidak akan bisa menjaga tingkah laku kita. Ya, saudaraku, akhir-akhir ini kita harus lebih lagi menjaga hati kita.
Karena ketika kita bisa mampu menjaga hati kita, kita juga akan bisa menjadi berkat bagi sesama kita, saudaraku. Ya. Mari kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan pikiran yang baik, pikiran yang jernih, pikiran yang positif, saudaraku. Kalau ada pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak benar, saudaraku, katakan kepada dirimu sendiri, aku memilih apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku memilih pikiran yang baik. Aku mempercayai apa yang Tuhan percayai. Aku yakin bahwa Tuhan menyembuhkan saya. Aku percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Aku percaya Tuhan memelihara hidup saya, saudaraku. Isi hidupmu dengan pikiran-pikiran yang baik. Isi hidupmu dengan perkataan-perkataan yang baik. Saudaraku, maka hidupmu akan melimpah dengan segala kebaikan daripada Tuhan. Ya, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu, biar mereka melakukan apa yang Rasul Paulus katakan, yaitu bersukacita. Yang kedua yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir. Yang ketiga berdoa dan bersyukur. Ya saudaraku, dan yang keempat kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan kita adalah kehidupan yang memiliki rencana dan kehendak daripada Tuhan. Tuhan memiliki rencana dan kehendak atas kehidupan kita. Kita tidak diciptakan dengan sembarangan. Tetapi ketika Tuhan menciptakan kita, ada maksud dan tujuan, yaitu untuk menjadi wakilnya Allah di dunia ini, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini saudaraku, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kita harus semakin berseru kepada Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi Tuhan juga tetap ada. Masalah boleh datang, tetapi Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan jauh lebih besar daripada masalah yang kita alami, saudaraku. Tuhan jauh lebih besar dan Tuhan jauh lebih berkuasa dibandingkan apa masalah yang kita sedang hadapi. Kalau akhir-akhir ini saudara sedang mengalami satu masalah, problema, melalui keuangan saudara, melalui pekerjaan saudara, atau kesehatan saudara. Saudaraku, saya mau katakan, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika engkau melakukan itu, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan. Tuhan sedang melakukan mujizat-mujizatnya bagi hidupmu. Apabila engkau sedang sakit hari ini, percayalah Tuhan akan menjamah hidupmu, menyatakan kuasanya atas hidupmu. Dan setiap sakit penyakitmu akan dihilangkan. Tuhan akan memberikan setiap apa yang kau perlukan oleh kuasa Tuhan. Saudaraku, tetaplah percaya kepada Tuhan. Milikilah iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka berkata, walaupun Tuhan tidak melepaskan aku dari cengkraman api dari tungku ini, aku tidak akan menyangkal Tuhan. Saudaraku, milikilah iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kita mau tetap percaya, kita tetap mau beriman kepada Tuhan, dan mau berkata, Tuhan, aku adalah milikmu. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Saudara-saudaraku, mari kita isi hidup ini dengan sukacita, bersyukur, berdoa, dan mengisi hidup kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur ya Bapa. Sebab Engkau senantiasa menjaga hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau tidak tinggal diam di atas sana. Tetapi Engkau sedang bekerja di dekat kami.
bahkan di dalam hidup kami. Kau terus bekerja. Tuhan Yesus, ajar kami senantiasa memiliki hikmat daripada Tuhan, memiliki hidup seperti yang Engkau miliki Tuhan. Jadikan mata kami seperti mata-Mu, jadikan pikiran kami seperti pikiran-Mu, jadikan hati kami seperti hati-Mu ya Tuhan, yang senantiasa mencerminkan hati, kebaikan, dan kemuliaan dari Allah Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita telah mengakhiri ibadah online hari ini. Biarlah kasih dan kuasa daripada Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan setiap kita. Saudaraku, 2 minggu ke depan kita tetap melaksanakan ibadah secara online. Dan mari kita tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak saudaraku. Karena itu juga adalah satu perintah dari pemerintah saudaraku. Kita tahu bahwa pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Mari kita ikuti setiap perintah-perintah dari negara, dari pemerintah yang ada. Saudaraku, mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan ucapan syukur dan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mengakhiri ibadah online hari ini. Hamba-Mu mengucap syukur dan memohonkan berkat atas setiap kami. Saudaraku, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah kehidupan-Mu, pribadi lepas pribadi. Apa yang Kau inginkan, yang mungkin tidak terucap oleh mulut-Mu, Tuhan sanggup melakukannya untuk-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, pribadi lepas pribadi. Diberkatilah keluarga-Mu, pasangan hidup-Mu, anak-anak-Mu, bahkan cucu-cucu-Mu. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit ya Tuhan. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan bisnis-Mu. Engkau akan semakin berkembang, Kau akan dikuatkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang masih ada, Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan menunjukkan setiap jalannya Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau. Diberkatilah engkau melalui keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dan diberkatilah melalui penyertaan daripada Roh Kudus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus dan setiap kita yang telah menerima berkat daripada Tuhan dan percaya, mari kita katakan, amin. Let me tell you about a man from Galilee. His name is Jesus, can set men free, washed in the blood for you